billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Kembali bersama saya Onasis Maita Perbawati dari SMA Integral Lukman Al-Hakim. Belajar tentang besaran fisika dan satuannya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ucapkan Selamat atas kenaikannya di jenjang selanjutnya. Jadi ini adalah jenjang kakak setelah SMP, sekarang SMA. Oke, yang pertama, kompetensi pembelajaran hari ini adalah diharapkan setelah belajar kita dapat mengukur besaran fisika. Massa, panjang, dan waktu. Dapat juga melakukan penjumlahan secara vektor. Pada dasarnya, nilai ketauhidannya ada di dalam hadis. Ini disebutkan di dalam hadis prasangka hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Aku tergantung prasangka hamba kepadaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatkanku di keramaian, maka aku akan mengingatkannya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Dalam sebuah hadis ini disebutkan bahwa ada yang namanya besaran. Nah, besaran apa? Oke, besaran panjang. Kita bisa mengetahui di situ ada satuannya. Yang masih kita ingat bahwa satuannya itu adalah satuan yang tidak baku. Karena kalau satuan baku kan kita bisa melihat ya meter, satuan-satuan yang lain. Nah, di sini ada depa, jengkal, dan lain-lain. Oke, itu adalah satuan yang tidak baku. Sudah kita pelajari ketika SMP. Materi ajar adalah pengukuran, besaran, dan satuan penjumlahan vektor. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai di materi pertama, pengukuran. Materi pertama, pengukuran. Pengukuran yang kita kenal pertama adalah pengukuran panjang. Yang paling sering kita perhatikan di sekitar kita yaitu panjang dengan menggunakan alat ukur mistar. Skala terkecil mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm dengan ketelitian 0,05 cm. Nah, ternyata bukan hanya mistar. Ini ada juga yang lainnya. Ada yang tahu? Ya, ini adalah jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nih, kita perhatikan skala utama dan skala nonius. Beda skala nonius dengan skala utama adalah 0,1 dikurangi 0,09 cm, artinya 0,01 cm. Dengan ketelitian 0,05 cm. Jadi lebih detail daripada penggaris. Ternyata ada lagi. Nah, ini adalah alat ukur mikrometer skrup, alat ukur panjang yang lainnya. Skala utama tertera pada selubung dan skala noniusnya tertera pada selubung luar. Nih, skala utama dan skala luar. Skala luar memiliki skala 50 skala dan satu skala pada selubung luar sama dengan jarak maju atau mundur rahang geser sejauh 0,5 mm. Skala terkecil mikrometer skrup adalah 0,001 cm dan ketelitiannya adalah 0,0005 cm. Nah, bisa kita bayangkan untuk mengukur suatu ketebalan buku untuk lebih ketelitian yang lebih detail, kita menggunakan mikrometer skrup. Kalau untuk mengukur diameter suatu benda, kita bisa menggunakan jangka sorong. Next, nah ini salah satu contoh teknik pengukuran panjang. Fotometer memancarkan pulsa elektronik untuk mengukur panjang gelombang atau kedalaman laut. Di sini cepat lambat bunyi
dalam air adalah 1500 meter per sekon. Selang waktu adalah antara pulsa pancar sampai pulsa pantul diterima kembali oleh fotometer adalah delta T, yaitu 8 sekon. Ingat, kalau ada delta T itu ternyata selisih waktu. Maka kedalaman laut V delta T per 2 sama dengan 1500 meter per sekon dikali 8 sekon per 2. Oke, kita bisa coret 2-nya sama 8. Situ bisa kita coret. Jadi 4. Ini ya 1, berarti 1500 dikali 4 6000. Oke, sampai situ. Ada pertanyaan kakak? Oke. Alat ukur selanjutnya kita menggunakan alat ukur waktu dengan ketelitian yang berbeda-beda. Pastinya ada yang kita kenal namanya stopwatch analog, ada stopwatch digital yang ada pada jam dinding, pada jam kita ya, jam tangan, di laptop itu juga ada, di HP. Kalau stopwatch manual analog itu biasa dipakai ketika kita mengukur kecepatan olahraga ya. Skala terkecilnya 2/20 sekon, artinya 0,1 sekon. Ketelitiannya setengah kali skala terkecil, 1/2 kali 0,1 sekon, yaitu 0,05 sekon. Nah, ternyata dalam setiap pengukuran itu pasti akan terjadi sebuah ketidakpastian pada pengukuran. Kesalahan utama. Yang pertama, kesalahan error adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai sebenarnya. Nah, ini biasanya bisa dikaitkan dengan human error ya. Ada 3 macam kesalahan, yaitu pertama, keteradara disebabkan oleh keterbatasan pengamat. Nah, sering terjadi ketelitian, tidak ketepatan yang seharusnya menggunakan lensa. Nah, pengamat mungkin pada saat itu memiliki keterbatasan. Yang kedua, kesalahan acak disebabkan fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Pasti dalam sebuah pengukuran tidak harus dilakukan cuma sekali. Ya, itu bukan pengukuran yang valid. Pengukuran yang valid itu adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan hasil yang stabil, yang konstan, yang sesuai. Dalam sebuah praktikum kita biasa harus melakukan pengukurannya memang secara berulang. Nah, di situ kita melihat, mengukur bagaimana persentase kesalahan pengukuran juga. Jadi dalam fisika itu sangat penting ya. Yang ketiga, kesalahan secara sistematis menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur distributif secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Nah, ini juga sering terjadi ketika praktek. Penyebab kesalahan pengukuran antara lain kesalahan kalibrasi. Apa sih kalibrasi itu? Apa sih yang membuat itu kesalahan? Nah, kalau kita menggunakan sebuah termometer atau termometer gun yang sekarang lagi rame tuh dipakai, termometer itu ketika mau dipakai harus kalibrasi terlebih dahulu. Startingnya itu harus dari 0 terlebih dahulu. Kalau seandainya termometernya tidak di start dengan kalibrasi di 0 kan terlebih dahulu, maka akan terjadi kesalahan. Nah, itu pentingnya ya. Yang kedua, kesalahan titik 0. Kesalahan komponen lain seperti melemahnya pegas. Nah, itu secara teknis bisa terjadi. Dan keempat, kesalahan arah pandang membaca skala, nilai skala. Ini penting juga, Kak. Jadi kalau kita mengukur sesuatu atau pakai gelas ukur, pakai termometer, gimana cara ngukur yang benar? Itu harus sesuai dengan arah pandang yang benar, yang sesuai aturannya secara ilmiah. Mengocok pun salah. Jadi memang kita harus memahami bagaimana cara teknis-teknis yang harus kita lakukan ketika di dalam laboratorium. Nah, ini sangat penting ya, bisa terjadi kesalahan. Oke, selanjutnya dalam sebuah pengukuran itu baiknya harus dilaporkan terlebih dahulu. Nah, harus dilaporkan setelah melakukan penelitian. Hasil pengukuran suatu besaran dilaporkan sebagai X sama dengan X0
kurang lebih. Nah, ini delta X, selisih delta X. Di sini X berlaku sebagai nilai pendekatan terhadap nilai benar X0. X0 itu nilai X awal. Delta X adalah nilai ketidakpastian. Yang pertama ada pengukuran tunggal. Jadi kita kalau melakukan pengukuran satu data tunggal, delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil. Jika pengukurannya berulang-ulang, ketidakpastian relatif X, delta X per X dikali 100%. Nah, ini salah satu contoh data. Jadi kalau kita nanti melakukan praktek, kita nggak kaget lagi ya Kak. Jadi memang kelas 10 SMA yang baru-baru ini memang kita sedikit shock dengan nilai-nilai atau angka-angka. Tapi wallahu alam, alhamdulillah insyaallah akan dimudahkan kalau kita paham secara konsep. Hasil pengukuran berulang. Nah, ada sebuah data 1, data 2. Percobaan pertama, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Ada 6 kali perhitungan, dihitungnya sekian. Nah, maka bisa diketahui I sama dengan sigma I per N itu jumlah keseluruhan, sama dengan jumlah keseluruhan perhitungan 75 kali 9, 75,9 per 6. Ditentukan mikroampere, 12,65 mikroampere. Delta I kuat arus sama dengan SI sama dengan 1 per N jumlah anggota atau jumlah keseluruhan di situ, jumlah berapa kali pertemuan, N sigma I pangkat 2 dikurangi sigma I kuadrat per N minus 1. Nah, kembali ke matematika, maka ditemukan 0,14 dan ketidakpastian relatif delta I per I dikali 100% yaitu 1,1%. Nah, dalam laboratorium pun kita kalau melakukan praktek tidak hanya cuma menentukan hasil dari data aja, tapi kita juga biasanya diminta untuk melakukan hasil pengukuran ketidakpastian relatifnya, berapa persentase kesalahan dan lain-lain. Itu jadi sangat penting. Nah, I, vektor I kurang lebih A delta T, delta I 12,7 antara 12,7 ditambah 0,1 mikroampere atau 12,7 kurang dari dikurangi 0,1 mikroampere. Dari sini ada pertanyaan Kak? Nanti silakan boleh ditanyakan, boleh di chat. Sebelum kita masuk ke sub materi selanjutnya, Ibu beri kesempatan Kakak untuk minum terlebih dahulu. Silakan.